Kita jadi orang Kristen. Kita jadi anak Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Jadi anak-anak Allah. Sekarang Tuhan berkata, karena engkau sekarang jadi anak-anakku, aku ingin engkau hidup dengan cara hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi saudaraku, kalau kita mau menebus sesuatu ada harga sebenarnya. Apa yang kita mesti tebus di sini? Jadi dibicara soal saudaraku di mana kita membayar harga untuk sesuatu. Kita membayar harga sesuatu saudaraku karena kita melihat sesuatu itu berharga di dalam diri kita. Dan apa itu saudaraku? Adalah Allah memberikan kepada kita momen-momen yang berharga dalam diri kita sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak, terima kasih. Panggilan yang indah yang kau beri buat kami semua. Panggilan ke dalam terang. Panggilan untuk kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib karena pekerjaan ilahi yang kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, biar kami ikuti panggilan-Mu. Kami hidup dalam terang. Kami hidup Tuhan di dalam kehendak-Mu. Dan tuntun kami supaya di dalam hari-hari kehidupan kami boleh menjadi orang-orang yang menggenapi kehendak-Mu, menggenapi panggilan-Mu yang indah buat kami semua. Berkati kami dengan firman-Mu, dan biar hari ini lewat firman-Mu kami boleh berjumpa sekali lagi dengan pribadi-Mu yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saudara duduk, katakan kepada kiri kanan saudara, mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Jangan cuma ketawa senyum saudaraku, tapi sungguh-sungguh mari kita siap dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Mari buka bersama dengan saya dalam surat Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat 15 sampai 21. Dan saudara, ini adalah khotbah yang ketiga dari seri khotbah sejak 2 minggu yang lalu, yaitu Living in the Light, hidup di dalam terang. Ya. 2 minggu yang lalu kita belajar Efesus pasal kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, bagaimana kita hidup di dalam kasih, walking in love. Kemudian minggu yang lalu ayat 8 sampai 14, bagaimana kita hidup dalam terang, walking in light. Dan hari ini kita tutup seri ini dengan walking in wisdom, hidup di dalam hikmat. Nah, saudara-saudara, kita mesti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita semua. Tetapi kita juga harus mengerti mengapa Tuhan punya kehendak yang demikian atas kita. Ya. Dan saya ingin mulai dengan ini, saudaraku. Setiap kali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Dia sudah melakukan sesuatu lebih dulu dalam kehidupan kita. Karena itu, what God wants us to do, is something that He has done first in our life. Ya, Dia sudah melakukan lebih dulu dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Mari, saudara semua, Alkitab Bahasa Indonesia kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, atau R-nya huruf besar dari Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terus saudara, seperti saya sampaikan tadi, bahwa
Efesus pasal yang ke-5 ini adalah lanjutan dari pasal yang ke-4 ya, tentu saudaraku ya, sebelum 5 kan 4. Tapi yang saya maksudkan adalah begini, mulai pasal yang ke-4 saudara akan menemukan banyak sekali perintah. Kita harus lakukan ini, oke, atau kita jangan lakukan itu ya, perintah positif, perintah negatif, oke, do and don'ts. Oke. Nah, tetapi sebelum saudaraku kita masuk dalam pasal yang ke-4, dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-3, Paulus menceritakan sesuatu, menjelaskan sesuatu yang penting sekali untuk kita ketahui. Yaitu kalau pasal yang ke-4 sampai ke-6, what must we do? Apa yang harus kita lakukan? Pasal 1 sampai pasal ke-3 adalah apa yang Allah sudah lakukan, what God has done. Oke, dan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku, tentu kalau saudara baca dalam Efesus pasal yang kedua adalah Allah menyelamatkan kita. Ayat favorit saudaraku dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oke, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah, itu bukan hasil usahamu atau pekerjaanmu, jangan ada orang membanggakan diri. Tetapi ayat itu tidak berhenti ayat ke-9, ada ayat yang ke-10. Yaitu dikatakan kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Saudaraku, salvation is not just about we are saved from, but also we are saved for. Bukan hanya kita diselamatkan dari apa, tapi kita diselamatkan untuk apa. Kita diselamatkan dari hukuman kekal, kita diselamatkan dari dosa, tetapi kita diselamatkan untuk apa? Untuk pekerjaan baik, untuk kehidupan yang baru, untuk sesuatu yang baik, saudaraku, yang berkenan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang indah buat kita. Nah, saudaraku, dari itu semua, maka puncaknya, saudaraku, klimaksnya, penjelasannya itu disimpulkan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau saudara punya Alkitab, saudara sudah lihat ayat yang ke-8, dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, dahulu kamu adalah kegelapan. Dan kegelapan itu bicara apa, saudaraku? Kegelapan itu bicara perbuatan dosa, perbuatan yang melawan hukum Allah, perbuatan, saudaraku, yang memberontak kepada Allah. Itu dahulu, you were, pakai kata past tense, you were. Tetapi, ayat 8, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi ada perbedaan antara dahulu dan sekarang. Nah, kalimat berikutnya, saudaraku, karena itu, saudara Alkitab saudara, karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi, saudaraku, hidup kita, cara hidup kita, itu adalah menunjukkan, saudaraku, atau itu diberikan karena kehidupan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Instruksi, perintah dari Tuhan untuk kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau, itu karena Dia sudah melakukan lebih dulu buat kita. What we are doing is the continuation of what God has done in our life. Karena Allah sudah memberikan kehidupan yang baru, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang, dari dosa kepada kekudusan, dari hukuman kepada kasih karunia, kepada berkat Tuhan. Maka Tuhan, sekarang kau harus hidup dengan pribadimu yang baru, dengan identitasmu yang baru, yaitu sebagai anak-anak terang atau anak-anak Allah. Karena itu, saudara, kalau kita mendengar perintah Tuhan, jangan lakukan ini, lakukan itu, kita harusnya terima itu dengan sukacita. Sebab, saudaraku, itulah cara hidup kita di dalam kehidupan yang baru. Saudaraku, tentu kalau kita dengar perintah, kita tidak terlalu suka dengar perintah ya. Kita lebih senang, saudaraku, dengar undangan makan. Kita lebih senang, saudaraku, dengar kalau kamu bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kita lebih senang dengar janji. Kita senang dengar promise. Kita tidak senang dengar command. Tetapi saya ingin beri kepada saudara satu ilustrasi. Terus, saudara, ini sebentar lagi akan ada Olimpik ya di Paris, Olimpiade di Paris. Dan tentu, saudaraku, banyak negara mengirimkan atlet-atletnya untuk bertanding di Olimpiade. Dan saudara tentu percaya bahwa setiap negara yang mengirimkan atletnya, mereka persiapkan atletnya lebih dulu. Ya, dimasukkan di namanya pemusatan latihan nasional, ya, bahasa Indonesia pakai pelatnas. Nah, saudara bisa bayangkan ada satu anak muda, saudaraku ya, dari sebuah desa kecil begitu ya, tapi saudaraku dilihat anak ini punya bakat ya, dalam satu bidang olahraga. Saudaraku dipanggil, saudaraku, dan dibawa masuk kepada pemusatan latihan. Saudara tahu, kalau orang itu atlet, saya belum pernah, saudaraku, masuk di pelatnas, Tapi, saudara, kalau bisa bayangkan orang masuk pelatnas, itu semuanya diatur dengan strict. Setuju? Bangun pagi, jamnya tertentu.
Nggak bisa saudaraku bangun pagi sebentar, ya, saya masih ngantuk, nggak bisa, bangun jam sekian. Makan pagi, jam sekian, makannya pun harus diatur. Nggak bisa makan apa, saya minta pop mie, pagi pop mie, siang pop mie, malam pop mie, pop ami-ami. Saudaraku nggak bisa, saudaraku makanya semua diatur. Lalu jam sekian harus latihan, jam sekian makan siang, istirahat, sore mungkin latihan lagi saudaraku. Ya, lalu malam masuk kelas saudaraku, ada training, ada workshop. Malam saudaraku makan malam, setelah itu tidur. Oh, saya masih pengen nonton film. Nggak bisa tidur. Betul ya? Setuju ya? Saudara kira-kira bisa bayangkan? Nah ini atlet saudaraku. Ya biasa hidup saudaraku, seenaknya. Biasa saudaraku bangun seenaknya, makan seenaknya. Sekarang dia ketemu sama coachnya, lo bilang ini, coach, saya ini kan dipanggil ke sini karena saya punya bakat. Sudahlah, percayalah, saya pasti menang. Saya pasti dapat medali emas. Oke, biarkan saya hidup dengan cara saya sendiri. Nggak usah ikut aturanmu. Saudara-saudara, coachnya bilang apa? Coachnya kira-kira bilang apa? Oh ya enggak apa-apa, yang penting kamu dapat medali emas. Gitu kira-kira? Enggak. Coachnya kan bilang apa? Oh, kamu hidup dengan caramu sendiri, ya kembalilah ke tempat asalmu. Kalau kamu mau jadi atlet nasional, kamu harus hidup dengan cara seorang atlet nasional. Kalau kamu enggak mau, pulang sana. Setuju enggak? Siapa yang setuju? Tolong angkat tangan. Siapa yang setuju? Oke, yang lain? Yang lain enggak setuju karena mungkin Oke, nah sekarang saya mau saudara ambil analogi ini dengan ilustrasi ini dengan kenyataan dalam kehidupan kita. Oke, kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, jadi anak-anak Allah. Sekarang Tuhan berkata, karena engkau sekarang jadi anak-anakku, aku mungkin engkau hidup dengan cara hidup sebagai anak-anak Allah. Lalu kita bilang begini, Tuhan, saya sudah biasa hidup dengan cara saya. Biarkanlah saya hidup dengan cara saya. Mestinya Tuhan ngomong apa sama kita? Halo? Just go back. Benar kan? Terus, it's a simple consequence. Kalau kita tidak mau hidup sebagai anak-anak Allah, untuk apa kita jadi anak-anak Allah? Nah, karena itu, saudara, saya ulangi sekali lagi, bahwa perintah Tuhan untuk kita lakukan ini, jangan lakukan ini, itu hanya perintah untuk orang yang sudah diselamatkan. Untuk orang yang belum selamatkan, tidak usah dengar perintah ini. Dengar Injil. Dengar Injil sampai engkau bisa diselamatkan. Setelah engkau selamat, setelah engkau tahu bahwa engkau adalah anak-anak Allah, baru engkau belajar hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, nah, saudara-saudara, karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada saudara semua bahwa kalau kita dengar perintah Tuhan, kita mesti ingat nomor satu. Perintah ini mengingatkan kita semua bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Setiap perintah yang Tuhan berikan supaya kehidupan kita mencerminkan identitas kita, perilaku kita mencerminkan identitas kita. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ada kontras antara kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru, kehidupan dalam kegelapan, kehidupan dalam terang, dalam 3 hal. Nomor 1, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-15, itu antara unwise dengan wise, antara yang tidak bijaksana, bodoh, dengan yang bijaksana. Ayat yang ke-16, antara orang yang foolish, yang tolol, dengan orang yang mengerti kehendak Allah. Dan ayat 18, antara orang yang mabuk oleh anggur, dan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ada 3 kontras di situ. Nah, kita akan pelajari sama-sama, supaya kita tahu sekali lagi, saudaraku, apa yang menjadi kehendak Allah buat saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Keselamatan itu bukan hanya pengampunan dosa. Keselamatan adalah perubahan kehidupan. Menjadi seperti yang Allah inginkan. Roma 8:29. Sebab semua orang ditentukannya dari semula. Dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu adalah rencana keselamatan Allah yang indah buat saudara dan saya. Mari kita lihat mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Nah, saudaraku, ada kata karena itu. Karena itu kenapa? Karena Allah sudah
memindahkan engkau dari gelap kepada terang. Karena engkau sekarang bukan lagi anak-anak kegelapan, engkau adalah anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang bijaksana. Nah, saudara-saudara, kata be very careful ini, ya, menunjukkan kata careful menunjukkan kata precise. Okay? Jadi bukan kira-kira. Ya, kita tahu benar saudaraku, dan kata careful menunjukkan yang benar-benar sesuatu yang dipikir sungguh-sungguh, sesuatu yang tidak saudara dilakukan dengan casual, dengan sembarangan atau dengan buru-buru, tetapi sesuatu yang dipikir dengan serius. Yang menunjukkan begini, orang yang berhikmat itulah orang yang serius dengan hidup ini. Orang yang tidak berhikmat, orang yang bebal adalah orang yang reckless, orang yang ceroboh dengan hidup ini. Bahkan saudaraku, ayat ini mengandung saudaraku nuansa militer. Itu seperti seorang prajurit yang ada medan perang. Lalu komandannya, jenderalnya bilang, hati-hati kalau kamu jalan ya. Sebab apa? Ada banyak ranjau yang ditanam oleh musuh. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu nginjek ranjau itu meledak. Sesuatu yang tidak enak akan terjadi dalam hidupmu. Jadi saudaraku, ini peringatan, saudaraku, kalau ada peringatan hati-hati, watch your step, itu pasti akan ada sesuatu yang berbahaya. Setuju? Ya. Berapa banyak saudara pernah dengar, saudaraku ya, disuruh satu tempat, di restoran atau di mana gitu ya, atau di rumah ya. Lalu saudaraku tiba-tiba ada kedengaran ada seorang yang jatuh, debuk gitu. Lalu begitu dengar gedebuk ada yang jatuh, lalu ada yang orang berteriak, be careful. Siapa yang pernah? Saya pernah. Benar ya? Benar ya? Saya pernah ke restoran 1 kali sama teman saya. Oke. Lagi makan siang. Tiba-tiba saudaraku pelayannya ini jatuh. Debuk gitu ya. Lalu teman saya tanya, be careful. Saya bilang, it's too late brother. Dia sudah jatuh. Kalau mau be careful sebelum dia jatuh. Kasih tahu saudara udah jatuh. Saudaraku bisa tanya, are you okay? Kan gitu. Oke, nah. Saudara ya, peringatan diberikan pada kita supaya kita nggak jatuh. Kalau saudara seringkali saudaraku, kita jatuh dulu baru kita be careful, it's too late, the damage has been done. Karena itu jangan sampai kita ngalami itu. Dan saudara, perhatikan, kalau orang berhikmat, orang yang berhikmat dikasih tahu ada bahaya, dia akan hati-hati. Tapi kalau orang bebal dikasih tahu hati-hati, dia terabas terus sampai dia jatuh. Jangan kita jadi orang bebal, jadi orang arif, jadi orang bijaksana. Ada bahaya. Bahayanya apa? Ayat 16, mari kita lihat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi ini bahayanya. Saudaraku, karena kita hidup di hari-hari yang jahat. Apa tuh hari-hari yang jahat itu? Oh, sekarang angka kriminalitas meningkat. Ya, oke. Oh, sekarang keadaan ekonomi tidak pasti dan ada risiko besar. Ya. Oh, sekarang ada keadaan dunia tidak aman, ada peperangan di sini, sebentar lagi di sini. Ya, tapi bukan itu semua dibahas oleh Rasul Paulus, hari yang jahat. Hari yang jahat itu saudaraku adalah satu, sebab kejahatan itu bicara soal kegelapan. Bahwa kita ini sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, anak-anak terang, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan kegelapan di sekitar kita itu selalu berusaha menarik kita, memberikan influence kepada kita, supaya kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, atau supaya kita tinggal di dalam kegelapan. Itu saudaraku hari-hari yang jahat. Di sekeliling kita, saudara, apa yang kita dengar dari telinga kita, dari mata kita, semua ingin membawa kita kembali masuk di dalam kegelapan. Karena itu, saudara, kita harus tahu, kita harus sadar. Ada bahaya, ada sesuatu yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk itu, saudara, untuk itu kita perlu menjadi orang-orang berhikmat. Dan orang yang berhikmat, saudaraku, adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memilih dengan hati-hati. Not everything that looks good is good. Tidak semua yang kelihatan baik, yang di mata itu kelihatan baik, saudaraku, itu benar-benar baik. Berapa banyak saudara ngiler, saudaraku, ngelihat yang namanya kita hari ini beri istilah junk food. Kita tahu ya, makanya diberi istilah yang benar-benar, saudaraku, horrific, junk food. Tapi saudaraku, junk food justru yang menimbulkan air liur.
Saya sempat tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Makanan tidak sehat kok kebanyakan enak, dan yang sehat kok kebanyakan tidak enak. Dan saya cuma kira-kira sendiri. Mungkin karena dosa di dalam diri kita. Yang tidak sehat jadi enak. Yang sehat jadi enggak enak. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengerti, orang yang hidup, orang yang saudaraku berhikmat, mereka tidak akan makan sembarangan. Demikian juga kalau orang saudaraku berhikmat, mereka tidak akan masukkan konsumsi sembarangan dari mata, dari telinga, mereka tidak akan konsumsi sembarangan. Mereka akan pilih sungguh-sungguh. Nah itu, saudara. Begini, bahaya karena hari-hari adalah jahat. Itu diberikan kepada anak-anak yang hidup dalam terang. Kenapa? Karena mereka bisa melihat di mana bahaya itu. Saudara-saudara, ada bahaya, tapi benar-benar gelap, saudara. Orangnya buta lagi, buat apa dikasih tahu? They cannot see anyway. Karena itu saudaraku, perintah ini diberikan kepada saudara dan saya dalam terang. Tapi kalau saudara, kalau kita berkata, mana sih, hati-hati saudaraku. Siapa tahu itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya belum hidup dalam terang, sehingga kita tidak merasa ada bahaya, pengaruh yang bahaya dari dunia ini. Nah, apa yang kita mesti lakukan, saudaraku, menghadapi hari-hari yang penuh dengan bahaya ini? Lihat ayat 16. Ada satu kata, pergunakanlah waktu yang ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya redeem your time. Redeem your time. Kata redeem itu kata menebus, saudaraku ya. Kita selalu kata tidak ada tebusan tanpa harga. Oke? Saudara dengar ya, kalau kata tebusan itu, saudaraku mungkin yang paling populer itu kalau ada orang diculik, saudaraku minta tebusannya. Oke, selalu ada harga dibayar. Jadi saudaraku, kalau kita mau menebus sesuatu ada harga dibayar. Apa yang kita mesti tebus di sini? Jadi dibicara soal saudaraku di mana kita membayar harga untuk sesuatu. Kita membayar harga sesuatu saudaraku karena kita melihat sesuatu itu berharga di dalam diri kita. Dan apa itu saudaraku? Adalah Allah memberikan kepada kita momen-momen yang berharga dalam diri kita sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Tetapi untuk itu kita mesti membayar dengan waktu kita. Tahukah saudara bahwa kita semua, uang kita mungkin berbeda. Oke, pendidikan kita mungkin berbeda. Status kita di masyarakat berbeda, tapi kita semua punya yang sama yang Tuhan kasih, yaitu namanya time, waktu. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin dalam hal waktu. Semua dikasih oleh Tuhan 1 hari 24 jam, saudaraku ya, kali 60 menit kali 60 detik. Kaya miskin, semuanya pendidikan tinggi rendah, waktunya semua sama, 24 jam. Dan waktu itulah saudaraku yang Allah berikan sebagai modal buat kita. Untuk kita bisa sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang. Tapi untuk itu kita mesti bayar harga, dan kita mesti berhati-hati menggunakan waktu itu. Saya ingin saudara merenungkan ini, apa yang sampaikan kepada saudara semua. Saudara bisa bayangkan, seandainya saudara ini punya uang banyak sekali. Saudara bisa bayangkan itu? Wah, saudaraku itu bayangan yang paling enak kan ya saudaraku ya? Bukannya dibayangkan, kalau perlu diimani. Oke? Uangnya begitu banyak. Kalau uang saudara tahu uang saudara begitu banyak, saudara mau beli barang, saudara mau beli apa? Katakanlah saudara mau beli baju gitu ya. Mikir enggak ya? Mikir enggak kan ya? Beli aja. Ya, tapi gimana ya, bagus enggak? Enggak usah, beli aja dulu. Kenapa? Uangnya banyak. Oke? Tapi kalau uang saudara terbatas, mau beli kan mikir dulu. Ini uang saya terbatas ini. Setuju? Siapa yang setuju? Ya, kalau kita tahu saudaraku ini terbatas, kita enggak obrol sembarangan. Kita pilih benar-benar mana yang kita paling perlu. Saudara perhatikan. Waktu kita itu bukan unlimited. Waktu kita itu terbatas. Karena kita perlu bijaksana di dalam menggunakan waktu kita. Tahukah saudara apa yang saudara beli dengan waktu saudara? Apakah yang saudara beli itu sesuatu yang membangun iman saudara? Apakah sesuatu yang membawa saudara makin dekat kepada Tuhan? Atau yang saudara beli dari waktu saudara membawa saudara makin jauh daripada Tuhan? Karena itu Musa menulis satu nyanyian.
Saudaraku, yang terkenal sekali ayat ini, saudaraku, yang kita sering sudah dikarang juga jadi lagu dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Apa artinya menghitung hari-hari kami? Sebab kita tahu hari-hari terbatas, saudaraku. Hari kita bukan unlimited. Karena terbatas, harus ada prioritas. Dan apa yang harus menjadi prioritas kita di dalam waktu, momen yang Tuhan beri kepada kita. Ayat yang ke-17, kembali ke dalam Efesus 5 ayat 17. Apa yang kita pakai dari waktu yang ada ini? Apa yang kita beli? Apa yang kita harus bayar dengan waktu kita? Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, ini yang Paulus masukkan di ayat 16, pergunakan waktu yang ada. Untuk mengerti kehendak Tuhan, we have to redeem with our time. Kalau kita tidak pernah, saudara, memberikan waktu kita untuk mengejar pengenalan kehendak Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan pernah hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak bisa hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kita selalu berkata, oh mari saudaraku kita lakukan kehendak Tuhan. Ya, itu benar. Tetapi dari mana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan itu apa? Dan itu sebabnya saudaraku, sebelum kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus invest waktu kita. Kita harus redeem dulu dengan waktu kita. Untuk kita merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam pengumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara perhatikan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya ada waktu yang dipakai. Itulah namanya redeeming time. Waktu, saudaraku, yang kita bayar untuk kita mendapatkan kehendak Tuhan, sebab kita tahu itulah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup dengan hikmat, kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, di dunia yang jahat ini, satu yang ingin diambil oleh iblis dari dalam kehidupan kita, bukan uang saudara, bukan kesehatan saudara, bukan harta saudara, tapi waktu saudara. If he can get our time, he get our life. Kalau dia bisa ambil waktu kita, dia ambil hidup kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Apa yang saudara sudah pakai dalam waktu saudara, dengan apa saudara tukar waktu saudara. Setiap waktu saudaraku yang berlalu, tidak akan pernah kembali. Karena itu saudaraku, saya beri kepada saudara satu hal. Waktu kita dengarkan firman Tuhan, beli kebenaran firman Tuhan dengan waktu yang kau berikan sungguh-sungguh, dengan perhatianmu yang sepenuhnya. Supaya kau dapatkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Tidak berlalu dengan sia-sia. Dan saya ingin saudara kita mengerti tentang kehendak Tuhan ini. Kenapa? Sebab kalimat itu berkata, understand what the Lord will is. Artinya apa saudaraku? Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa, bahkan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dan mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Oh, saudaraku, tentu kita harus. Oh iya, tapi kenapa? Mari kita baca. Satu ayat yang penting sekali. Saudara, saya minta saudara semua buka ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Saya baca tuh ayat 15 dan 16, nanti ayat 17 kita baca bareng-bareng ya. Oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Jadi saudaraku, orang tidak bisa mengasihi Bapa dan mengasihi dunia bersama-sama. Seperti Tuhan pernah katakan dalam Matius pasal 6, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Engkau harus memilih salah satu. Ayat 17, ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Perhatikan ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, ayo baca sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudaraku, berarti kalau kita ikuti keinginan dunia ini, kita akan lenyap, binasa bersama dengan keinginan dunia. Tetapi, perhatikan kalimat berikutnya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
kontras yang sangat drastis yang tidak pernah bisa ditemukan, tidak bisa dipertemukan. Hidup dengan dunia, binasa bersama dengan keinginan, hidup melakukan kehendak Allah. Saudaraku, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Dan Allah sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal lewat pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu salib yang kita terima dengan iman. Mari sekarang kita hidup di dalam kehidupan yang menuju pada kekekalan, bukan kepada kebinasaan. Dan bagaimana saudaraku kita bisa mendapatkan kehendak Allah itu supaya kita tidak binasa bersama dengan dunia ini? Mari kita baca, saya yakin saudara sudah banyak tahu ayat firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Oke, saya ingin kita baca sama-sama. Roma 12 yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Konform. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara-saudara, untuk yang dikatakan nomor satu, jangan jadi serupa dengan, jangan ikuti pola dunia ini. Jangan ikuti cara berpikir dunia ini. Yang itulah mengutamakan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kamu bisa tahu. Baik, bahasa Inggrisnya saudaraku, by testing you may discern, kau bisa membedakan what is the will of God. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa, saudaraku, kita itu mengenal kehendak Allah selama kita terus mengikuti dunia ini. Terus yang kita masukkan, saudaraku, dalam lewat mata kita, lewat telinga kita adalah hal-hal yang dari dunia. Kita tidak akan bisa mengenal kehendak Allah. Dan sekali lagi, kalau kita coba konform dengan dunia ini, maka kita akan lenyap bersama dengan keinginan dunia ini, binasa. Dan tentu saudaraku, perhatikan, kehendak Allah untuk kita adalah supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kita percaya kepada Yesus yang sudah mati untuk kita yang harusnya binasa, kita mendapat hidup yang kekal. Karena itu mari kita hidup di dalam kehendak Allah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Nah, karena itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh renungkan apa yang kita pakai dengan waktu kita. Apa yang kita pakai, saudaraku? Kemana waktu kita pergi setiap saat? Beli, tebus dengan waktu kita. Pengenalan kita akan kehendak Allah. Dan lakukan itu. Dan saudaraku, kalau kita membeli sesuatu, kita membayar harga. Berarti kita harus memilih, kita tidak bisa dapatkan yang lain untuk kita dapatkan sesuatu yang kita beli. Dan biarlah saudara, kalau kita harus kehilangan kesenangan dunia ini, asal kita bisa mendapatkan kehendak Allah, itu yang terbaik, sebab itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah. Nah, untuk itu, saudaraku, untuk kita bisa, saudaraku, mengikuti dan melakukan kehendak Allah, ada satu hal yang Tuhan beri kepada kita yang indah, yaitu Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, karena itu ayat 18 sampai 21, saudaraku, adalah bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita untuk memberi kepada kita hikmat, kita bisa mengenal kehendak Allah dan kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita baca ayat 18. Kembali ke dalam Efesus pasal yang kelima. Oke. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara-saudara ya, ayat 18 ini, saya mau saudaraku ambil waktu sebentar, mudah-mudahan tidak lewat dari 3 menit, tapi saya ingin saudaraku baca ayat firman ini, saya ingin mengoreksi 3 kesalahan yang sering kali ada, saudaraku, salah pengertian di antara di kalangan banyak orang Kristen, dan mungkin juga termasuk saudara yang itu dulu juga saya alami. Oke, 3 kesalahan. Nomor 1, kesalahan saudaraku pengertian daripada ayat firman Tuhan ini. Ya, yang sudah saudaraku diwariskan turun-temurun. Oke. 3 hal. Nomor 1. Kesalahan yang pertama. Saudara, ayat firman Tuhan ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada yang namanya mabuk Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh yang memabukkan.
Anggur itu memabukkan. Tapi Roh Kudus tidak membuat orang mabuk. Saudaraku, dan kadang-kadang orang make itu dari peristiwa di Kisah Rasul. Sebab waktu rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, ada orang berkata mereka mabuk anggur. Tetapi saudaraku, itu adalah satu hal yang sangat salah dan satu hal yang dibangun, saudaraku, doktrin yang dibangun dengan satu kesalahan yang fatal karena tidak membaca Alkitab dengan teliti. Kalau saudara membaca dengan teliti di Kisah Rasul pasal 2, waktu rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, artinya bahasa-bahasa ada 13 bahasa, saudaraku, dari situ. Oke? Apa yang mereka perkatakan, saudaraku? Mereka memuliakan Allah, menceritakan perbuatan Allah yang besar. Lalu apa yang terjadi? Sebagian besar orang yang mendengar, mereka terkagum, mereka itu heran. Ini rasul-rasul kok bicara, saudaraku, perbuatan Allah yang besar, mereka terkagum. Tapi ada sebagian kecil yang mengejek. Jadi saudaraku, yang berkata mereka rasul-rasul itu mabuk, itu para pengejek. Nah, alangkah salahnya saudaraku kalau kita membangun doktrin di atas perkataan pengejek. Lalu kita berkata, jadi saudara-saudara, kalau kita benar kudus, bisa saja kita seperti orang mabuk. Saudaraku, itu kesalahan besar, saudaraku, dari satu kesalahan yang sangat mendasar sekali terjadi dalam diri banyak orang, tidak baca Alkitab dengan teliti. Oke? Error number 1, corrected. Error number 2. Saudaraku, perhatikan. Alkitab ayat ini berkata gini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, sekarang saya minta partisipasi dari saudara. Kata penuh dengan roh, bahasa Inggrisnya apa? Itu ditulis itu, apa? Be filled. Okay? So the command is be filled, bukan be refilled. Bukan diisi ulang, bukan di top up. Tidak ada, saudaraku, kata be refilled with Holy Spirit, gak ada. Tapi yang sering saudaraku terjadi kan seperti itu. Berapa banyak saudara mulai merasa kurang sekarang, mari maju ke depan. Itu, terima kembali, penuhi kembali saudaraku. That is completely unbiblical. Karena Roh Kudus itu saudaraku adalah pribadi. Orang hanya punya Roh Kudus atau tidak sama sekali. Enggak ada, saudaraku. Kurang Roh Kudus, enggak ada. Apalagi, saudaraku, dipenuhi ulang, tidak ada. Saudaraku, itu semua terjadi karena metafora, saudaraku, yang diambil jadi reality. Roh Kudus yang kadang-kadang dilambangkan sebagai minyak, saudaraku. Lalu, saudaraku, oh minyak memang kalau dipakai memang berkurang, perlu ditambah lagi, saudaraku. Tapi itu, saudaraku, metafora yang tidak boleh dijadikan, saudaraku, satu doktrin. Sekali lagi, kalau saudara rasa tapi saya rasa sudah kering, apa yang saudara lakukan? Bukan cari pendeta tolong minta saya penuhi lagi, enggak. Saudara datang ke salib Kristus, saudara minta ampun, saudara bertobat. Dan Roh Kudus akan mulai bekerja kembali dalam hidup saudara, sebab saudara sudah mendiamkan dia, saudara mendukakan dia, saudara memadamkan. Yang perlu adalah repentance, bukan penumpangan tangan untuk dipenuhi lagi. Sekali lagi, tidak ada perintah be refilled by Spirit. Tapi be filled artinya apa? Terus menerus saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudaraku? Sesuatu yang harus terus terjadi dalam hidup kita, bukan kurang ditambahin lagi, kurang tambah lagi, no. Tapi terus penuh. Yang ketiga, error yang ketiga. Karena ketiga begini, kalau kita bicara tentang hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, apa yang seringkali, saudaraku, menjadi evidence atau menjadi bukti? Mari kita lihat, saudaraku, apa yang Paulus katakan kalau kita penuh Roh Kudus, buktinya apa? Lihat, saudaraku, ada 3 ayat, 19, 20, 21. Oke? Saya bukan bicara waktu orang dipenuhi Roh Kudus pertama kali, tapi waktu orang terus, saudaraku, sudah menerima Roh Kudus, maka mereka harus terus hidup, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya hidup yang terus menerus penuh dengan Roh Kudus? 3, ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Oke, saya ambil aja itu ya, saudaraku. Jadi nomor 1, orang yang penuh Roh Kudus, apa buahnya, saudaraku? Ada nyanyian rohani dalam diri kita. Dalam dirinya. Ada pujian kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang kedua ada ucapan syukur. Bukan ngomel, bukan keluh kesah, bukan menggerutu. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus.
Ketiga, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Saudaraku, buah Roh Kudus itu, saudaraku, adalah bukti daripada orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dia menjadi orang yang rendah hati. Bukan orang superior karena merasa dia punya something superior, tidak ada semua orang yang lebih hebat daripada orang lain. Tiga itu. Dan saya ingin jelaskan pada saudara supaya saudara tidak ada salah pengertian. Saya percaya saudaraku bahasa roh. Tuhan juga berikan kepada saya karunia bahasa roh. Saudaraku, tetapi saudaraku yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar hidup kita penuh dengan Roh Kudus itu bukan bahasa roh. Tapi tiga hal ini. Ucapan syukur, pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, ucapan syukur, dan kerendahan hati. Nah, mari kita lihat ya. Tiga hal ini, saudaraku, sebab Roh Kudus itulah yang membuat kita mengerti kehendak Allah, menerangi kita firman Tuhan sehingga kita bisa hidup di dalam kehendak Allah. Tidak seperti orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana. Oke, kita kembali ayat teman-teman Tuhan ini. Janganlah engkau mabuk anggur. Paulus mengkontraskan antara mabuk dengan anggur dan penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, jelas sekali bedanya sebab apa? Mabuk dengan anggur hasilnya adalah bahasa Inggrisnya debauchery. Ini kata yang jarang dipakai. Tapi kata ini saudaraku artinya adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang merendahkan. Orang yang mabuk saudaraku selalu saudaraku ya ngomong yang gak karu-karuan, saudaraku melakukan perbuatan yang gak karu-karuan. Mabuk. Kenapa saudaraku? Karena waktu orang itu mabuk, akal sehatnya itu disepres. Akal sehatnya itu ditekan, tidak berfungsi. Dan waktu akal sehat tidak berfungsi, saudaraku, nafsu yang berfungsi, selalu hal yang buruk terjadi. Oke? Nah, karena itu Roh Kudus tidak membuat seperti itu. Roh Kudus tidak sepres pikiran kita. Roh Kudus justru saudaraku menerangi pikiran kita. Sehingga kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan. Yaitu apa tadi? Kehendak Allah. Nah, pertanyaannya kenapa kok Paulus mempertentangkan dua hal ini? Kenapa kok dia melawan, saudaraku bahasa Inggrisnya itu pitting ya, mempertentangkan antara penuh Roh Kudus dengan mabuk anggur. Kenapa? Kok enggak dengan yang lain gitu loh. Sebab ada persamaan di antara dua ini. Yaitu apa? Persamaan adalah sama-sama under influence. Wine itu bisa memberikan influence, dan influence-nya adalah dia membunuh akal sehat kita sehingga kita melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang memalukan. Tapi Roh Kudus, dia kalau memberikan influence kepada kita, itu bukan membuat kita tidak sadar, membuat kita jadi ekstatik, seperti orang yang ekstasi, tetapi justru membuat kita makin mengerti, mengenal siapa Tuhan. Kita makin mengasihi Tuhan, kita makin mengasihi firman Tuhan. Ada influence yang sangat berbeda, tapi dua-dua bicara soal influence. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Apa influence daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kembali ke ayat 19. Ya, katakan gini. Saudara lihat ayat 19. Berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya pakai yang kalimat dua dulu ya. Bernyanyi dan bersoraklah, yang bahasa Inggrisnya bukan shout, tapi make music. Jadi saudaraku, bernyanyi dan biarlah hatimu itu ada melodi di dalam hatimu untuk Tuhan. Jadi saudaraku, nyanyi untuk Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Nyanyi Tuhan adalah kehendak Tuhan untuk kita semua yang sudah diselamatkan. Amin? Ya, karena itu saudaraku nyanyi sungguh-sungguh. Oke? Mungkin ada saudara berkata, "Kok, Pak, tapi suara saya jelek, suara saya fals." Saya rasa Paulus tahu itu, sebabnya itu dia berkata nyanyi dalam hati. Benar? Dia tahu. Bukan itu maksudnya. Tapi ini maksud nyanyi dalam hati adalah dari hatimu. Benar-benar dari hatimu. Bukan untuk dilihat orang. Bukan karena kau itu suasana, tapi karena dari hatimu. From the center of your heart. So, this is not about the quality of your voice, but the attitude of your heart. Karena itu, saudaraku, kalau saudara menyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Nyanyi yang kuat, saudaraku. Enggak apa-apa. Walaupun tidak manis ku dengar, tapi biar manis didengar oleh Tuhan.
Saya dulu ya, saudaraku, di Surabaya, di satu gereja, zaman itu, saudaraku ya, itu yang mimpin pujian bukan anak-anak muda. Kayak sekarang kan anak-anak muda banyak. Itu orang-orang tua ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, om-om, tante-tante. Nah, saya waktu itu main musik di gereja itu, saudaraku. Nah, itu ada satu om, saudaraku ya, satu bapak yang jadi singer. Dia itu harus jadi singer, saudaraku. Karena kadang-kadang dia suruh doa, dia sering kali diminta untuk doa pembukaan. Nah, suaranya seperti ini. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Saya bilang, aduh, ini doanya aja suaranya kayak gini, kalau nyanyi kayak apa ini? Waduh. Tapi ya sudahlah, saya main musik aja. Tapi saudaraku, saya karena main musik konsentrasi ya, jadi saya tidak perhatikan saudaraku. Tapi waktu saya dengar dia doain seperti itu, waduh, nyanyinya kayak apa? Jadi saya beranikan diri, saudaraku datang ke pendeta saya. Om, mau tanya om, kenapa? Om, kenapa kok si bapak itu om suruh jadi singer? Lalu tanya, kenapa? Loh, iya kenapa om? Oh om itu, bapak itu, ya, kamu tahu, kasih tahu. Kamu pernah perhatikan enggak kalau saya? Iya om, dia kalau nyanyi itu semangat. Iya om, mukanya tuh bersinar-sinar. Iya om, itu jemaat lihat dia tuh jadi ikut semangat kalau nyanyi. Iya betul om, tapi suaranya itu loh om. Omnya senyum, om pendeta senyum. Tak apa-apa, tak matikan volumenya. Tapi nyanyinya semua. Pinter juga sih dia om pendeta. Dari hati nyanyi. Saudara, mari nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Ada saudara yang datang ke gereja, saya lihat loh ya, perhatikan ya, saya lihat loh ya. Ada yang nggak mau nyanyi, ya puji-pujian, nyanyi worship, nyanyi semua tepuk tangan. Ini mungkin. Saya mau kelihatan cool. Nggak mau kelihatan emosi. Biar semua nyanyi. Saya begini, oke. Saya mau dialog dengan saudara. Berapa banyak saudara tahu kita tidak akan selamanya tinggal di dunia ini? Setuju? Setuju? Kalau kita sudah tinggalkan dunia ini, cuma ada dua tempat kita akan pergi. Satu tempat namanya surga. Tahu ya? Siapa mau ke surga? Oke, saudara tahu surga itu tempat apa? Kalau saya baca kitab Wahyu, surga itu isinya adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kitab Wahyu itu pasal demi pasal, saudaraku, orang-orang menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara mau ke surga, saudara di surga, semua nyembah Tuhan. Lalu apa? Saudara mau di pojokan, begini sendiri. Ya sana semua nyembah. Orang iso. Lalu saudara bilang, ya sudah. Kalau gitu lebih biasa enggak ke sini. Oke, ada satu tempat lagi. Yang kedua, namanya apa? Neraka. Nah, di situ enggak ada puji-pujian. Yang ada apa? Ratapan dan kertak gigi. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Bisa mau saya tahu saudara, kenapa surga itu penuh dengan pujian dan penyembahan? Sebab yang dipuji dan disembah adalah anak domba yang sudah disembelih tapi bangkit dari kematian. Yang dipuji adalah karya keselamatan Allah. Karena itu saudaraku, puji-pujian itulah sesuatu yang akan lahir secara natural bagi setiap saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Kita sudah mengenal kasih Tuhan. Kalau saudara belum bisa muji Tuhan, sungguh-sungguh rasanya tidak ingin muji Tuhan. Doa kepada Tuhan. Tuhan, jelikkan mataku, melihat kemuliaan-Mu dan melihat your amazing grace. So I can praise you from my heart. Nah tetapi saudaraku, pujian itu bukan hanya buat Tuhan. Tapi dikatakan apa? Nyanyilah seorang kepada yang lain. Jadi pujian ini juga horizontal, bukan hanya vertikal. Karena itu, saudaraku, saya selalu ingin, saya paling tidak suka gedung gereja itu gelap. Apalagi kalau puji-pujian, supaya konsentrasi sama Tuhan. Loh, kita puji-pujian bukan hanya sama Tuhan, kita juga satu sama lain. Katakan berkata-katalah seorang yang lain dengan mazmur pujian, betul ya? Seorang kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yes, vertikal yes, tapi horizontal juga perlu. Dengan apa saudaraku? Puji dengan mazmur, nyanyian rohani, dengan kidung puji-puji.
Ini pujian. Nah, apa tujuannya, saudaraku, kita berkata-kata seorang kepada yang lain ini? Nah, di dalam Kolose pasal 3, coba saudara lihat, nanti sebentar kita kembali ke Filipi pasal 3, pasal 5. Kolose pasal 3 ayat 16, saudaraku. Paulus menulis, saudaraku ya, kalimat yang sama, tapi dengan sedikit penjelasan yang saya ingin kita bisa baca. Kolose 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang lain, sambil menyanyikan nyanyian, mazmur, pujian, dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Perhatikan ya, jadi saudaraku, Paulus berkata gini, terjemahan bahasa Indonesia ini grammarnya kurang pas. Ya, kamu mengajar dan menegur sambil menyanyikan. Artinya sesuatu yang terpisah enggak. Tapi waktu kamu nyanyi itu kamu mengajar orang lain. Jadi, saudaraku, ternyata di dalam nyanyian ada namanya nyanyian pengajaran satu dengan yang lain. Apa yang kita ajarkan? Ayat Kolose pasal 3:16 apa? Perkataan Kristus, firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara nyanyi lagu-lagu rohani, perhatikan sungguh-sungguh, pastikan lagu-lagu yang disebut rohani itu benar-benar rohani, yaitu isinya firman Tuhan. Bukan, saudaraku ya, bukan kata-kata sentimental, oke, sesuatu yang keluar dari feeling dan lain, tapi benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Sebab waktu kita nyanyikan itu dan ada orang lain yang dengar itu, mereka bisa dibangun, mereka bisa mengenal siapa Tuhan lewat nyanyian kita. Oke? Nah, jadi saudara, ini adalah sesuatu yang benar-benar penting dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita itu bukan hanya nyanyi sendirian sama Tuhan, tapi kita nyanyi bersama-sama, bahkan kita nyanyi satu dengan yang lain. Karena itu perhatikan, kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan kehidupan yang isolated sendirian, tapi kehidupan yang bersama-sama dalam komunitas. Karena itu kita perlu bersama-sama, kita perlu nyanyi bersama-sama, supaya apa? Saudara, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita bisa mengajar satu dengan yang lain tentang siapa Tuhan. Karena itu sekali lagi, pastikan saudara tahu lagu apa yang saudara dengar. Tidak semua yang disebut Christian song is scriptural and doctrinal. Dan pastikan saudaraku, lagu-lagu melodi yang itu bukan hanya, kalau milih lagu jangan hanya melodi yang bagus. Tapi lihat saudaraku, bagaimana kita bisa tahu lagu yang bagus? Kalau kita kenal firman Tuhan. Kita bisa tahu, saudaraku, ini lagu-lagu yang berisi firman Tuhan. Bukan lagu-lagu yang berasal dari pikiran manusia sendiri, yang diinginkan oleh manusia sendiri, tapi benar-benar lagu-lagu yang berasal daripada firman Tuhan yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan waktu kita naikkan pujian itu, maka orang lain akan dibangun dan bersama-sama kita bisa mengejar panggilan Allah, yaitu melakukan kehendak Allah, karena kita mengenal firman Allah, termasuk dari waktu kita menyanyi bersama-sama. Ya, saudara lihat ya, ternyata singing is impactful. Oke, karena itu saudara, mari kita nyanyi bersama-sama, kita ajak bersama-sama, come bless the Lord, sing unto the Lord new song. Kalau saudara baca kata mazmur, itu ada mazmur yang saudaraku gini, ada 3 macam, paling tidak ya. Mazmur yang pertama begini, oke. Lord, I worship you Lord, itu saudara kita ngomong sama Tuhan. Oke. Yang kedua adalah bless the Lord, oh my soul, itu kita ngomong sama diri kita. Tapi ada juga yang ketiga, come bless the Lord, sing unto the Lord a new song. Itu kita ngomong sama orang lain. Kita tidak ngomong sama Tuhan, kita tidak ngomong sama diri kita. Jadi saudara-saudara, itu kekayaan daripada mazmur. Dan pastikan saudaraku, nyanyian itu saudaraku penuh dengan firman Tuhan. Bukan cuma satu huruf toh, saudaraku ya. Saudaraku. Tapi saudaraku ada kata-kata daripada firman Tuhan yang membuat kita makin mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal hikmat Allah buat kita. Haleluya. Nah, kenapa sih kok Paulus menyuruh kita nyanyi? Saudara-saudara, tentu ada satu hal, yaitu apa? Nyanyi itu adalah ekspresi yang sangat dalam dari dalam kehidupan kita. Allah menciptakan melodi, Allah menciptakan lagu, sehingga kita bisa menyanyi, memuliakan Tuhan, ekspresi yang terdalam. Dan itu sebabnya 20, oke? Kita mengucap syukur kepada Allah dalam segala sesuatu. Itu pekerjaan Roh Kudus.
Berapa banyak saudara pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Oke, saudara mengucap syukur karena apa? Dapat kerjaan, dapat pasangan hidup, dapat rumah, dapat mobil, sakit sembuh. Enggak salah, enggak salah. Bagus, terima kasih Tuhan. Tapi dengar, firman berkata gini, ucapan syukur ke dalam segala hal. Saudara pernah enggak dengar kesaksian di KUL atau di sel group? Biasanya kalau saudaraku ada yang mau bersaksi, itu biasanya sama dengan perintah mengenai cipta mulai, kan gitu ya saudaraku ya. Nah, tapi benar ya? Nah, tapi saudara pernah enggak dengar kesaksian di KUL? Pernah ya? Kesaksiannya apa? Ya tadi kan mirip-mirip seperti itu ya. Mana ada, saudaraku, saya mau bersaksi ya, kemarin yang sakit dan sampai hari ini saya belum sembuh. Jarang, gitu ya. Lo bilang, wah, kalau gitu tidak memuliakan Tuhan. Nah, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, dengar baik. Giving thanks for everything, good or bad, this requires deep theology. Saya pinjam istilah dari John Piper, deep theology, teologi yang dalam. Lawannya deep theology adalah shallow theology, teologi yang dangkal. Teologi yang dangkal akan seperti ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, I will praise God when good things happen to me, I will blame God when bad things happen to me. Itu teologi yang shallow, yang dangkal. Teologi yang dalam, yang deep, yang berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Kehendaknya akan terjadi di dalam diriku, yaitu akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk itu aku bisa mengucap syukur dalam segala hal. That is deep theology. Dan saya berdoa saudaraku, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, sehingga saudara punya deep theology yang membuat saudara tiap kali bisa bersyukur pada Tuhan. Walaupun kadang-kadang sambil air mata keluar, walaupun dengan hati yang hancur, tapi kita berkata, Tuhan, aku percaya something good will happen to me because your plan is good to me. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, submit one another. Bahasa Indonesia bagus, saudara, kata rendahkan dirimu. Sebab kata submit itu bukan berarti, saudaraku, one another artinya, saudara, tidak ada pemimpin, semua harus saling menundukkan diri semua. Saudaraku ya, ayo, kalau kita ketemu ya, jalan, jangan begini, semua harus jalan gini, saudaraku ya, bisa benturan, saudaraku ya, cedera di mana-mana, jangan. Oke, tapi yang dimaksud itu bukan tidak ada kepemimpinan, bukan tidak ada leadership. Kenapa? Kalau saudara baca dalam ayat berikutnya, saudaraku, ada leadership di dalam pernikahan, suami jadi kepala istri, ada leadership, ada kepemimpinan di dalam keluarga, saudaraku. Bapak, saudaraku, menjadi pemimpin. Ada leadership di dalam pekerjaan, saudaraku, majikan atau tuan, saudaraku, menjadi pemimpin. Tapi ini maksud di sini adalah mari kita rendahkan diri kita satu dengan lain, saudaraku, kita tahu, bahwa kita semua ditebus dengan darah yang sama, dengan harga yang sama. Karena itu kita mengangkat, kita melihat orang lain itu lebih utama dari dalam diri kita, dari diri kita, dan kita mau melayani mereka. Dan itu yang indah. Sekali lagi, saudaraku, one another. Nah, saya mau saudara perhatikan, berapa banyak saudara yang ingin jadi orang yang rendah hati? Tidak ada, berarti saudara semua ingin tinggi hati. Oke. Saudara ingin rendah hati? Saya tahu. Bagaimana saudara bisa tahu saudara rendah hati? Hanya di dalam komunitas. Kalau saudara sendirian, saudara tidak akan pernah bisa tahu saudara rendah hati. Tapi waktu saudara bersama dengan orang lain di situ, saudara bisa tahu. Apakah saudara rendah hati? Sungguh-sungguh. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita ini punya komunitas di dalam kehidupan kita. Karena itu hidup sebagai anak-anak terang bukan kehidupan secara isolated, individual, tapi juga komunal. Haleluya. Nah, kalau saudara melihat dua ayat yang terakhir, ayat 20 dan 21, maka saudara melihat semua itu punya referensi yang sama, yaitu kepada Kristus. Kenapa demikian? Ini penting, saudara. Sebab Kristus adalah akar, adalah dasar, adalah sumber dari semua yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dengar kalimat saya ini. I'm doing what I'm doing because who I am. And who I am is because what Christ has done in my life. Aku lakukan apa yang aku lakukan, aku nuruti perintah Tuhan. Karena aku tahu siapa aku. Dan siapa aku karena apa yang Kristus lakukan buat aku. Seperti saya sampaikan tadi, saudaraku, kita melakukan firman Allah, kita melakukan kehendak Allah, karena kita sudah dibawa keluar daripada terang, daripada gelap kepada terang. Dan itu sebabnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru di dalam Kristus, karena apa yang Kristus telah lakukan.
Kita tidak lagi dalam kegelapan. Kita di dalam terang, kita dalam keselamatan. Haleluya. Saudara, minggu lalu saya dari Barcelona dan 3 hari yang lalu, hari terakhir sebelum saya pulang, saudara, saya sempat mampir dan saya bersyukur saya bisa datang ke ikon daripada kota itu, yaitu Basilika, ya, Katedral Sagrada Familia. Dan saudaraku, dari luar sudah bentuknya luar biasa itu ya, didesain oleh arsitek yang terkenal sekali dari Spanyol, Antonio Gaudi. Waktu saya masuk dari pintu depan, saudaraku, saya melihat pahatan, saudaraku, cerita tentang nativity, kelahiran Tuhan Yesus. Masuk ke dalam, saudaraku, wah, pilar yang tinggi-tinggi, saudaraku, dengan kaca yang berwarna-warni luar biasa. Keluar dari pintu belakang, saudaraku, lihat ada cerita tentang sengsara Tuhan Yesus. Dan di depan pintu keluar dari belakang itu, saudaraku, ada satu patung pahatan ini. Saya lihat patung itu, saya lihat, saudaraku, ini benar-benar luar biasa, karya seni yang luar biasa. Tapi waktu saya lihat itu, saudaraku, hati saya tiba-tiba pingin banget menangis. Karena saya tahu siapa yang digambarkan di patung itu. Tuhan Yesus. Dia yang disiksa. Dia mati untuk dosa kita. Saudara tahukah saudara? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita menjadi ciptaan baru itu karena ada ayat 21. Yaitu Yesus tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Supaya saudara dan saya berdosa dibenarkan di dalam Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ciptaan baru karena salib Kristus. Karena itu hari ini kalau saudara sudah ada dalam Kristus, hari ini saudara dalam keselamatan. Mari kita hidupi sungguh-sungguh keselamatan. Sebab keselamatan itu kita saudaraku dapatkan dengan harga yang mahal yang dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Let's work out our salvation. Mari kerjakan keselamatan itu. Sampai sungguh-sungguh karya itu nyata dalam hidup kita. Hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan baru yang Allah beri buat kita semua. Dan buat saudara yang belum mengenal Yesus, datang kepada Dia hari ini. Keselamatan tersedia buat saudara semua. Terima Dia, supaya engkau tidak hidup mengikuti dunia yang berakhir dengan kebinasaan. Tapi engkau boleh mendapatkan hidup yang kekal. Sebab itulah kehendak Allah yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Hari ini biar kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah buat kita. Dan kehendak Allah buat kita adalah karena apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Memberi kehidupan yang baru. Mari kita berjalan. Let's live a new life with a new way of life, with a new lifestyle according to the will of God.